Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga Bapak Ibu sekalian dalam kondisi yang sehat dan tetap bersukacita. Mari sebelum kita mendengarkan dan menyaksikan sapaan gembala saat ini, kita mau berdoa. Tuhan Allah yang luar biasa, urapilah kami dalam sapaan gembala saat ini. Tolong kami agar setiap kami merasakan perjumpaan dalam Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari 1 Petrus pertama. 1 Petrus pertama ayatnya yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, suatu hari di sebuah kota yang cukup kumuh dan sangat miskin, banyak orang miskin yang ada di pinggir-pinggir jalan yang sakit seperti kusta atau penyakit yang lain. Ada seorang perempuan yang memiliki hati terpanggil dan sungguh-sungguh ingin merawat orang-orang miskin ini. Dan suatu hari perempuan ini membutuhkan roti-roti. Dan dia teringat ada sebuah toko roti yang kalau sore hari akan membuang beberapa roti yang sudah tidak laku, tapi masih bagus. Beberapa roti itu dibuang untuk tidak dimakan lagi. Lalu perempuan ini datang ke toko roti itu, lalu mengetuk. Karena toko roti itu sudah ditutup, Bapak Ibu, tapi tidak dibukakan. Lalu dia mengetuk lagi. Dia tunggu roti-roti itu akan dibuang. Dan sebelum dibuang roti-roti itu, maka perempuan ini akan memintanya. Lalu dia mengetuk lebih kencang lagi. Tidak dibukakan. Dia memanggil sang punya toko roti. Hanya ada jawaban. Lalu mengetuk lagi sampai yang punya toko roti ini merasa kesal dan terganggu. Akhirnya si yang punya toko roti ini menjawab, "Pergi, pergi." Lalu perempuan ini ketuk lagi lebih kencang lagi. Sampai si punya toko roti ini keluar dengan kesal, bahkan dengan marah, mengusir sang perempuan ini, mendorongnya. Lalu si perempuan ini tidak mau kalah. Lalu Bapak Ibu, dia ketuk lagi gerbang itu, pintu toko roti itu. Si yang punya toko roti ini makin marah dan dia menemui perempuan ini. Apa yang dikatakannya? Pergi. Roti-roti ini tidak untuk manusia. Roti-roti ini mau dibuang. Pergi sana. Didorongnya perempuan ini. Apa mau? Dan si perempuan ini dengan tenang dia berkata, "Aku tidak mau minta apa-apa. Aku hanya mau meminta beberapa potong roti-roti yang sudah tidak laku yang akan dibuang. Mungkin buatmu roti-roti ini sudah tidak layak untuk dimakan. Tapi untuk banyak orang roti-roti ini adalah sangat berharga karena bisa untuk menyambung nyawa sehari atau 2 hari. Ini adalah barang yang mewah." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tahukah siapa perempuan itu? Dia adalah Ibu Teresia. Seorang perempuan, seorang yang memberikan dirinya dengan totalitas
bukan untuk melayani orang yang dia kenal, bukan untuk melayani keluarganya, bahkan pergi dari keluarganya untuk melayani banyak orang-orang yang miskin. Dengan demikian, Ibu Teresia melayani Tuhan Allah dengan rasa cinta, melewati ruang, melewati status. Dalam kisah sejarahnya, Ibu Teresia adalah orang yang cukup, bisa dibilang orang yang cukup terpandang keluarganya. Tetapi perjumpaan dengan orang-orang yang miskin membuat dia terasa terpanggil, bahkan tidak lepas dari panggilan itu, dan meninggalkan zona amannya untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Rasa cinta itu akan hadir ketika kita ini boleh sungguh-sungguh fokus dan mengerjakan apa yang kita lakukan dengan ketaatan dan kesungguhan. Di dalam 1 Petrus yang kita baca ayat yang ke-22, diingatkan firman Tuhan dan diajak untuk setiap kita boleh sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati, dengan ketulusan, dengan ketaatan dan kebenaran, bukan untuk kepentingan diri sendiri, walaupun hasilnya akan mengenai diri sendiri, tetapi karena sebuah ibadah, karena sebuah panggilan, sebuah rasa yang lahir dari setiap kita, bahwa kita sudah lebih dulu mengasihi, bahwa kita sudah lebih dulu dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Tuhan yang sudah sangat mencintai kita dengan sangat luar biasa. Dan rasa syukur itu kita hadirkan dalam kehidupan kita. Kita hadirkan dalam kehidupan keluarga kita. Kita hadirkan di dalam kehidupan sekitar kita, bahkan gereja kita. Maka sesungguhnya tidak akan ada orang yang merasa miskin, kesepian, dan sendiri. Karena yang namanya mencintai berarti belajar dengan sungguh-sungguh memberi, melepaskan apa yang ada pada kita. Seperti Tuhan Yesus Kristus. Selamat belajar mencintai Tuhan seperti mencintai sesama kita manusia. Amin. Bapa Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk anugerah penyertaan Tuhan. Kami menyatukan hati kami untuk mereka yang sedang sakit, dan karena usia sudah indah juga pemulihan. Tuhan urapilah Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Livensian, Ibu Heni Cahya, Ibu Liana Senjausada, Ibu Lani Setiawan, Ibu Nani Pangestu, Bapak Stanto Harto, Ibu Titiniati, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Ibu Maria Bambang, Bapak Willy Suryadi, dan Bapak Ibu Sumihar. Engkau sertai dengan penyertaan dan hikmat dari Tuhan, dan semua keluarga dengan berkat Tuhan. Urapilah saat ini untuk kondisi bangsa negara kami. Kami bersyukur kondisi mulai kondusif, tapi biarlah Tuhan yang menjaga segala sesuatunya untuk proses vaksinasi dan pemulihan ekonomi dan berbagai macam hal yang lain. Tuhan yang mengurapi segala sesuatunya. Juga kesiapan kami sebagai gereja-gereja untuk di masa-masa ibadah dan pelayanan secara hibrid, online dan onsite. Tuhan sertai dengan penyertaan hikmat, supaya setiap kami boleh semakin mencintai Tuhan dan mencintai sesama kami. Dan sebagai satu tubuh, sebagai gereja kami boleh saling bersahabat satu dengan yang lain. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.